warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sikap berdoa. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Oke, untuk hari ini kita murajaahnya fasolatan, yaitu kaifiyah atau tata cara itu kaifiyatis sholat, tata cara sholat. Pentingnya kita itu belajar sholat yang benar. Saya mengatakan seperti itu bukan berarti saya sholatnya yang paling benar, bukan. Tentunya itu masih ada kekurangan. Tapi paling tidak, karena dulu saya belajar sholat itu dari guru-guru saya. Makanya ada satu ungkapan itu gini, al-isnad huwa ad-din. Sanad ilmu itu agama. Kenapa bisa dikatakan sanad itu agama? Karena seorang guru, ya, seorang guru itu penentu yang menjadi agama kita. Kalau guru kalian ilmu agamanya itu pahpoh, gak jelas dari manakah ia mendapatkan ilmu agama, ya nanti apa yang kalian kerjakan itu sama. Makanya dalam kaulnya Ibnu Mubarak itu dikatakan bahwa laula sanad atau laulal isnad laqala man syaa. Seandainya dia itu tidak punya sanad keilmuan yang jelas dari siapa, gurunya siapa, maka orang itu akan mengucapkan sakarpe dhewe. Lho iki entuk, iki ora, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib. Karena dia belajar dari Mbah Google. Ya, kalau orang itu belajarnya dari Mbah Google, ya nanti repot. Karena ilmu agama itu tidak iso kalau orang itu hanya belajar dari Mbah Google. Makanya likulli syai'in tariqah wa tariqatul jannah hiya al-ilmu. Ini ungkapan-ungkapan ketika saya baca syair-syair dari orang-orang Arab seperti itu. Setiap sesuatu itu ada jalannya. Setiap sesuatu itu pasti ada metodenya. Nah, metode atau cara orang itu bisa masuk surga lewatnya apa? Huwa al-ilmu. Lewatnya
ilmu. Lah ilmu yang kita pelajari itu harus dari guru yang jelas. Contoh gini, kalian ketika sudah niat usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Loh, kok piye salate? Maka ketika kita sudah tahu seperti itu, oh cara guru mengajarkan kepada kita, setelah kita niat membaca niat tadi, kemudian antara niat berdiri dan takbiratul ihram itu harus menjadi satu. Padahal syarat atau rukunnya sholat itu ada berapa? Rukunnya sholat ada berapa? Berapa tuh gue? Rukun sholat ana pira? Ira apa lit pasongon? Antara niat takbir dan takbiratul ihram itu lebih dulu mana? Berdiri? Kalau wudu itu syarat. Makanya bedanya syarat dan rukun apa? Lah, nak bingung toh? Sama ketika kalian masuk di asrama, syarat orang itu masuk di asrama apa syaratnya? Syaratnya punya uang pada umumnya. Kalau uang itu pasti pak, syaratnya dia harus lulus SD dulu, punya ijazah. Syaratnya kan gitu, daftar. Lah syaratnya sholat ya apa? Ya Islam. Ya kudune berwudu. Ya ayo syaratnya lah rukune. Antara takbiratul ihram berdiri dan niat lebih dulu mana? Loh berarti nak ning bukumu salah no. Nih makanya tiga-tiganya itu bareng, antara niat berdiri dan takbiratul ngadeg ya niat, kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu nggak boleh kak. Kalau dari para guru-guru saya itu raf'ul yadaini hadwal mankibain. Jadi ketika kamu takbiratul ihram, raf'ul yadaini hadwal mankibain, angkatlah kedua tangan di atas pundak tapi di bawah telinga. Ojo Allahu Akbar gini, Allahu Akbar, yo opo kuwi? Kalau diangkat bareng-bareng, Allahu Akbar, ini nggak ada bedanya nanti seperti orang Majusi ketika mereka mau menyembah api. Kita yo ini harus kita tahu, karena pentingnya tata cara di dalam bersolat. Kenapa saya katakan itu penting? Kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita kerjakan setiap hari itu nanti endingnya akan dilihat dari sholatnya dulu. Ya, ingkana, ya. Ketika sholatnya baik, maka wasairu amaluhu khairan, maka seluruh amalnya akan bisa menjadi baik. Wa in kana syarran, dan ketika sholatmu kok gak bener, jelek, maka seluruh amalnya nanti bisa menjadi jelek. Makanya satu makalah diungkapkan bahwa awal hisab alal abdi yaumul qiyamah hiya as-sholat. Jadi pertama kali besok yang dihisab oleh Allah pertama ki apa? Sholat. Orang terus bagusmu, enggak.
ayumu ndak, kayamu ndak, sedekahmu ndak. Karena yang dinilai pertama adalah sholat, yaitu pertama itu adalah sholat. Makanya ketika kalian takbir seperti ini, Allahu Akbar. Kalau dalam fikihnya itu takdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri. Makanya ada orang sholat itu seperti ini, ya. Allahu Akbar. Pernah lihat? Allahu Akbar. Wajah terus gini, Allahu Akbar gini. Loh, tapi memang ada kok. Allah, jangan gini ya, mau pelit Allahu Akbar. Nah, sholat kok Allahu Akbar ini tok ngene. Allah, pelit iki jenenge iki. Kita mau melakukan sholat kok ngene tok. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau dalam ranah fikihnya, Pak, ya memang seperti itu. Allahu Akbar. Terus tangan yang kanan itu kubil yusra. Tangan kanan ini memegang pergelangan tangan kiri. Ojo Allahu Akbar sedekah. Banyak nggak kamu menjumpai? Sholatnya sedekah mergo kademen ada yang gini. Banyak. Lah terus setelah ini jangan terus gini. Padahal apa itu? Summa wadu'al yadaini, ada yang mengatakan fauqa batni. Kalau fauqa batni nanti gini. Yang sarwatang. Tapi kita jangan ngambil yang itu. Summa wadu'al yadaini fauqal batni. Ada yang mengatakan tahta sadri. Ini Allahu Akbar. Salatnya gini. Ada, tapi kalau gini terlalu berlebihan. Banyak kok ada yang gini kok. Ini aja sudah nggak bener ini. Karena apa? Tangan ditaruh di dada. Fauqa sadri dia mengartikan tata sadri itu mengartikan di bawah dada. Makanya yang paling arja itu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ambil yang tengah-tengah. Nah, ada yang Pak, piye Pak, kalau sekarang biar hatinya itu enggak berpaling. Ya memang ada. Allahu Akbar. Ono sing ngene. Jangan heran. Makanya kita mengambil jalur yang tengah. Ini saya ambil jalur yang tengah. Kalau dalam pandangan ulama mengatakan bahwa raf'ul yadaini irsaluhuma. Dulu saya sering memakai yang ini. Allahu Akbar. Irsaluhuma itu terus ditaruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sekarang saya ini kadang ya saya pakai, ya saya ngambil yang tengah-tengah. Allahu Akbar. Aku nggak mau ini lah. Ini banyak. Kita ngambil aja yang tengah-tengah. Allahu Akbar. Ini fikirnya memang seperti itu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya mau bingung. Tadi saya katakan al-isnad wa sanad keilmuan itu adalah agama. Kalau gurumu sing mulang rak jelas, yo ilmu jadi nggak jelas. Hati-hati loh. Ilmumu gogel ya, jadi nanti gurumu yo gogel. Paham maksudnya? Makanya apa? Allahu Akbar. Ya sudah, kita ngambil yang jangan berlebih-lebihan. Ya, ingat tangan memegang jangan berlebihan, jangan. Terus setelah itu membaca doa iftitah. Apa enggak doa iftitah? Doa iftitah apa enggak?
Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ana sing muslimin barang lho. Musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang pertama. Doa iftitah yang kedua, ini yang biasanya kalau saya melihat anak saya itu kalau sekolah di Muhammadiyah itu yang diajari pakai ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khataaya bil ma wassalj wal barad. Kalian kan tidak ada yang terbiasa pakai ini? SD. Ini boleh-boleh saja ya. Boleh pakai yang ini wajah ya, karena sering kalau kalau saya secara pribadi, karena ini kan juga saya paham artinya, makanya ketika setelah Allahu Akbar saya memakai makolahnya Imam Ghazali di dalam kitab Ma'idatul Mu'minin itu syarahnya Ihya itu langsung Allahu Akbar ini, tapi coba tiru dulu ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati. Saya langsung motong. Karena ada kaulnya ulama yang di situ memang yang dipakai seringnya adalah ini wajah tuh, sungguhnya saya wajah tuh itu menghadapkan wajah saya ya kepada siapa? Ya kepada Allah alladzi fataras samawat, yang mengatur langit dan yang mengatur bumi. Ini isinya sebenarnya dalam loh. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya, ya sholatku, ibadahku, uripku, matiku, itu semuanya adalah yang menakdirkan siapa? Hidup kita yang ngasih hidup itu siapa? Kita bisa sholat, yang bisa menggerakkan itu siapa? Kamu sendiri. Kalau tanpa dikasih ruh atau nyawa oleh Allah bisa nggak? Nggak bisa. Makanya setelah itu baru kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana Pak hukumnya seorang makmum? Makmum cukup mendengarkan ini juga terjadi perdebatan sebenarnya. Makmum cukup mendengarkan imam. Ketika imam sudah selesai kalimat waladhdallin, amin. Maka setelah itu baru kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau kamu khawatir, Pak, terus bagaimana hukumnya Al-Fatihah kita? Ya namanya kita makmum, otomatis manut imam. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, kalau kamu takut ketinggalan, ya ikuti. Imamnya baca Al-Fatihah, kamu baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja, tidak apa-apa. Kalau kamu yakin, boleh nggak Pak? Boleh. Nggak baca Al-Fatihah karena kita itu sebagai makmum harus mendengarkan bacaan imam di Al-Fatihahnya. Sopo ngerti imame kuwi kleru. Lupa ono Pak imam kleru akeh. Kecuali nanti kalau dalam surat, wah kita jumpai banyak sekali imam baca surat itu yang keliru banyak. Ya. Setelah itu baru
selesai surat bacanya yang pendek saja, tidak usah yang panjang-panjang. Nun, Allahu Akbar. Dan kita baca yang pendek aja. Nah ketika ruku maka apa itu apa kijinan ini? Pundak kita sujudnya itu harus benar-benar sujud beneran. Artinya jangan sampai kedua tangan ini ketika ruku terus tangannya itu di bawah mata kaki. Ono sing ini. Ada kan ini apa? Lutut kan? Nyekelnya di bawah, memegangnya di bawah lutut. Aku dulu kayak gitu ngono. Kalau sholat, pergi sholat kok ya model apa ini? Karena kedua tangan ini ketika posisi rukuk maka dia harus memegang ini ya. Apa ini? Loh, nah ini pun seandainya kita nggak bisa lurus seperti meja ini, ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak standarnya yang diajarkan oleh Nabi kita tak tahu. Wong nak dhuwur Pak, ya biasanya untuk dangak sithik. Setelah rukuk baru kita bangun dari yang namanya Sami Allahu liman hamidah. Tangannya diangkat lagi, raf'ul yadaini lagi. Sami Allahu liman hamidah. Lah sami Allah ini bisa baca dua-duanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min. Itu yang pertama. Yang kedua bisa kalian, biasanya aku juga sing pendek-pendek. Sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Lebih pendek lah. Itu kalau ngimamin juga sing kuwi wae. Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Setelah itu baru sujud. Nah, sujud ini besok kita praktek ya. Baca nanti kakinya itu rapat tapi harus opongi. Nah, diinjak itu. Tekuk. Ya, coba besok tak praktek tekuk ora, aku tak bawa kayu ambekan kakimu. Ya. Loh, itu nanti kalau praktek kita akan tahu cara apa itu cara megang tangannya ketika takbirnya. Nanti akan kelihatan. Kemudian yang laki-laki ingat kalau posisi sujud tangannya itu apa itu jangan terlalu merenggang. Ngentai sebelah ini. Oh ini tangan nih. Oh sing lemu iki biasa nih. Ora terus aku arani elang yo ora sing lemu. Mesakno sandinge ra iso sujud. Ya. Lah yang perempuan agak tangannya masuk ke dalam terus kedua tangannya ini rapat ya. Oh, si dipegangnya opone mbah kuwi. Nah. Yang laki-laki tapi kakinya tidak, kedua kakinya rapat tidak. Kemudian setelah itu baru bangun lagi di tasyahud akhir. Ingat di tasyahud akhir kalian ketika tangan ini apa itu baca tasyahud jangan sampai tangan ini melebihi dari apa kijanan ini jangan lebih dari paha ini pungkuh paling enggak pas, tapi yang kanan ini memegang sambil seperti angka 5 ya, seperti angka 5. Nanti ketika kalian dalam posisi mengucapkan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah nih ya, maka tangannya itu harus menunduk ke tempat sujud illallah. Ojo ngomong ngene asyhadu alla ilaha illallah. Ono Pak, ono aku yo ora masalah. Jadi dia itu sholat itu ketika pas waktu baca asyhadu alla itu dengan semangatnya asyhadu alla ilaha illallah diwalik malah. Nah, kalau yang kalian diajarkan di sini itu seperti itu artinya seperti angka 5, kemudian ketika masuk ke tasyahud
tangan kita menuduk ke arah tempat sujud, ya kita amalkan itu dulu. Nanti toh kalau seandainya kalian menjumpai, Pak kalau jarinya obah-obah terus piye Pak? Monggo ya, satu dulu. Apakah ada Pak? Banyak ya. Tangannya obah-obah, boleh Pak? Yo, monggo satu persatu dulu ya. Jadi kaifiah tata cara sholat itu sangat penting, karena sudah tadi saya katakan bahwa sholat kita itu cerminan dari guru kita, karena guru itulah yang membidik ilmu kepada kita, sehingga kita itu mau jadi seperti apa itu tergantung gurunya. Ingat kata-kata saya tadi bahwa sanad keilmuan itu sangat penting sekali ya. Oke, saya kira itu untuk murojaah pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.